Saudara, lagi ramai diperbincangkan di media sosial terkait dengan adanya pengusiran begitu ya atau evakuasi terhadap relawan Mercy Indonesia di Gaza, Palestina. Apa yang sebetulnya terjadi? Mengapa sampai harus ada perintah untuk mengevakuasi? Saya akan diskusikan dan juga minta kronologisnya dengan Marisa Noriti yang merupakan liaison officer IMT Mercy Indonesia. Mbak Marisa, apa kabar Mbak Marisa? Alhamdulillah baik Mas Reno, Baik, alhamdulillah. kondisinya aman semuanya di sana? Iya, alhamdulillah saat ini semua relawan kita berada dalam kondisi aman dan sehat walafiat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Mbak Marisa, mungkin bisa diceritakan kronologis yang ditulis di media sosial kan pengusiran begitu ya. Ini sebetulnya seperti apa sih kejadiannya di sana dan mulai tanggal berapa? Kronologis detailnya seperti apa, Mbak Marisa? Iya, baik. Jadi, kita mulai mungkin dari kapan sih tim Mercy sampai di Kamal Adwan, itu dari Hmm. tanggal 1 Desember, kita bersama dengan konvoi UN, WHO, alhamdulillah setelah 5 kali kita mengajukan izin untuk deployment medical team kita di Gaza Utara, baik itu di Indonesia Hospital atau Kamal Adwan, kita memang berniat untuk menempatkan tim medis kita di sana. Dan setelah 5 kali penolakan dari pihak Israel, akhirnya di percobaan keenam itu sesuatu yang tidak kita sangka juga dan akhirnya disetujui oleh pihak Israel dan akhirnya kita berhasil menempatkan tim kita di Kamal Adwan pada tanggal 1 Desember 2024. Dan Oke. situasi saat itu di Kamal Adwan mulai dari hari pertama tim kita berada di sana hingga evakuasi kemarin setiap hari itu bisa dibilang selalu ada penyerangan ke rumah sakit Kamal Adwan. Baik itu Mhm. di gerbang atau bahkan pernah juga, sampai merusak, oksigen generatornya dan pada tanggal 4 Desember malam harinya 2024 maaf tanggal 5 Desember 2024 malam harinya, Mhm. itu, intensitasnya semakin meningkat dan quadcopter sudah mulai, menyerang ke arah, jendela di mana tim Mercy menginap di sana. Dan pagi harinya itu, semua, warga lokal, pasien, keluarga pasien, tenaga medis itu, mendapatkan perintah untuk evakuasi, supaya keluar dari rumah sakit saat itu. Dan, tim Mercy sendiri dengan melihat situasi, intensitas serangan yang sudah, sangat tidak kondusif dan terus meningkat drastis, akhirnya memutuskan untuk, evakuasi meninggalkan Rumah Sakit Kamal Adwan, dengan berjalan kaki menuju checkpoint dan tentunya itu, kami berkoordinasi dengan pihak WHO yang membantu memastikan bahwa pihak Israel mengetahui ada international team dari Indonesia yang sedang melintas dari Rumah Sakit Kamal Adwan menuju checkpoint dan Itu memastikan berapa jauh, Mbak Marisa, jaraknya dari Rumah Sakit Kamal Adwan ke mhm, checkpoint? kurang lebih sekitar 2 kilometer kurang lebih. Dan itu Dan jalur yang rawan untuk dilewati sebetulnya? iya, sekarang semua, daerah di Gaza Utara itu jalur yang rawan, Mhm. sudah lebih dari seminggu warga itu tidak bisa, keluar masuk rumah mereka dengan tenang karena quadcopter selalu ada di mana-mana, drone seperti itu dan menembakkan secara tidak terarah, seperti random shooting itu. Jadi sangat berbahaya Oke. sebenarnya melintas Jadi dan tadi Mbak Marisa bilang tanggal 5 Desember, ketika serangan semakin intensitasnya semakin bertambah mhm begitu, mhm mhm. itu apakah sempat ada pemberitahuan terlebih dahulu akan ada serangan atau tiba-tiba saja itu Tidak. terjadi? Tidak pernah ada pemberitahuan akan ada serangan. Itu, mereka hanya langsung menyerang saja dan itu frekuensinya setiap hari, bisa dibilang setiap hari dan tanggal Dan 5 waktunya tidak Desember bisa diduga, pagi, siang, sore, malam tidak bisa ya, diduga? tidak bisa diduga, tetapi biasanya semakin malam itu intensitasnya semakin meningkat. Penyerangannya bisa terjadi kapan saja, seperti itu. Nah, Mhm. karena tadi, 5 Desember itu intensitasnya sudah sangat ini ya, sangat meningkat drastis dan memulai menyerang berulang-ulang ke Mhm. kaca jendela di mana tim Mercy menginap di sana, seperti itu. Oke. Dan Setelah akhirnya tiba di memutuskan checkpoint, berjalan kaki dari Rumah Sakit mhm, Kamal Adwan sampai di checkpoint sejauh 2 kilometer,
Lalu apa pada saat itu bisa diceritakan lagi, Mbak? Ya, setelah sampai di checkpoint karena WHO telah, membantu kita juga berkoordinasi untuk pihak Israel membiarkan kita, crossing checkpoint dengan selamat dan aman. Alhamdulillah, itu terjadi. 7 orang, relawan Mercy, 6 orang relawan, dari Indonesia, 1 orang relawan lokal dengan selamat melintasi checkpoint, dan atas koordinasi dengan berbagai pihak juga, dari WHO, dari Kementerian Kesehatan Palestina, yang akhirnya berhasil memobilisasi ambulans dari Palestinian Red Crescent Society, untuk menjemput, relawan Mercy setelah melewati checkpoint. Dari sana dengan ambulan PRCS, relawan Mercy menuju Public Aid Hospital dan alhamdulillah perjalanan, cukup lancar dan sampai dengan selamat di Public Aid Hospital sampai saat ini relawan Mercy masih, tinggal di sana. Seperti itu Mas Oke. Reno. Mbak Mhm. Marisa, informasi yang sempat kami baca juga bahwa ada satu sukarelawan yang sebelumnya sempat di mana masih tinggal begitu di Kamal Adwan beserta dengan staf lokal. Ini apakah betul atau sudah ada perkembangan terbarunya? Tidak ada satupun karyawan yang tertinggal. Jadi, Berarti karena semuanya kan bersamaan ya pada saat ya menuju ke bersamaan, checkpoint itu ya? ya, semuanya bersamaan menuju checkpoint karena mereka, mengambil, secara satu tim bulat mengambil keputusan untuk evakuasi, seperti itu. Apa saja yang dibawa pada saat berjalan dari rumah sakit Kamal Adwan menuju eh, checkpoint? Tidak banyak, hanya, beberapa perlengkapan pribadi dan mereka juga, masih meninggalkan barang-barangnya di kamar tempat mereka menginap. Dan bahkan kita juga meninggalkan mobil operasional karena waktu itu dianggap lebih Ada berapa aman. unit yang ditinggalkan? Mobil ada 2 unit, 1 city car, Kia Carens, dan satu lagi mobil, eee, double cabin Land Cruiser. Hmm. Itu memang ditinggalkan karena pada saat itu menurut informasi yang mereka terima, lebih aman untuk, moving, dengan berjalan kaki, seperti itu. Oke, ketika berjalan kaki sejauh kurang lebih 2 kilometer tadi, adakah alat pelindung yang dipakai oleh Mbak Marisa dan teman-teman pada saat perjalanan menuju checkpoint? Tidak ada, kami tidak menggunakan PPE sama sekali. Oke, baik. Oke, Mbak Marisa, tadi Anda sudah sempat sampaikan sebenarnya saat ini di Gaza Utara kondisinya tidak bisa ada dikatakan aman begitu ya. Itu kan secara garis besar, secara Mhm. makronya. Tetapi secara mikro bisa dijelaskan secara umum, secara spesifik kondisi di Gaza saat ini bisa digambarkannya seperti apa sih, Mbak? Supaya kita di sini juga punya bayangan begitu kondisi di sana bagaimana. Gaza atau Gaza Utara ini, Mas? Gaza, di lokasi Mbak Marisa di Gaza Utara ini, Oh, di Gazanya. Gaza. Oh, jadi Gaza itu kan secara garis besar dibagi 2 bagian ya, Gaza Ya, Selatan dan Gaza Utara, Gaza dan Utara. untuk, eee, Rumah Sakit Kamal Adwan, Indonesia Hospital, dan ada satu lagi itu Al Auda, itu bisa dibilang yang paling utara banget di wilayah Beit Lahia. Nah, situasi yang sangat mencekam saat ini yaitu di daerah Beit Lahia, kami selalu berkoordinasi karena kami relasinya dengan pihak-pihak medis, dengan perawat di Indonesia Hospital, dokter, yang dari Kamal Adwan juga berdasarkan informasi yang kami terima, sudah lebih, saya bisa bilang sudah lebih dari 2 minggu mereka tidak bisa keluar untuk, membeli kebutuhan pribadi bahkan karena situasi yang tidak aman, atau untuk bertemu dengan keluarga mereka. Jadi ketika mereka waktu itu sebelum penyerangan meningkat, intensitasnya itu meningkat, saat itu mereka tinggal di rumah sakit, sampai sekarang tidak sekalipun mereka keluar dari rumah sakit. Atau ketika saat itu mereka sedang berada di rumah mereka atau di pengungsian atau di sekolah, dan mereka juga tidak bisa keluar sampai saat ini. Jadi memang, situasinya sangat berbahaya, karena setiap hari quadcopter itu berkeliaran dan, bisa dibilang sering melakukan, random shooting ke, arah yang ya, secara acak seperti itu. Tapi lokasi Mbak Marisa saat ini terkategori aman tidak? Oh, kalau saya sendiri saat ini berada di Gaza, tepatnya di Deir al-Balah, Gaza Tengah. Hmm. Ini termasuk wilayah yang cukup aman. Bisa dibilang, dari sini konflik itu tetap, apa ya, tetap berasa, tapi lebih ke suara-suara bom, tapi lokasinya bukan di Hmm. daerah kita, seperti itu. Kami hanya merasakan suara dan getaran-getaran bomnya, seperti itu.
Oke, sudah Mhm. sejauh ini sudah ada komunikasi dengan pihak, Kemenlu terkait dengan upaya evakuasi dari Kamalatuan, kemudian ke checkpoint dan sekarang berada di Gaza Tengah? Ada Sudah. komunikasi atau hanya dengan WHO saja? Kami sudah di hari yang sama tanggal, Mhm, 6 ya, 6 Desember itu saya mhm, sudah berkomunikasi langsung dengan, pihak Kemenlu yaitu Departemen Perlindungan Warga Negara Indonesia untuk di luar negeri, saya kurang tahu redaksi tepatnya, mhm. kita sudah memberitahukan bahwa, saat ini relawan kita alhamdulillah sudah evakuasi dari Kamalatuan, ada relawan 7 orang relawan Mercy di Gaza dan semuanya dalam keadaan baik, seperti itu, Mas Reno. Dengan kondisi terkini meskipun di Gaza Tengah, relatif, Mmm, lebih aman begitu ya kalau, mhm, menurut Mbak Marissa hanya mendengar suara dentuman dan getaran. Tetapi mhm, apakah, proses atau penugasan tetap berlangsung di tengah suasana yang mencekam itu atau ada pertimbangan atau arahan untuk kembali ke tanah air atau seperti apa Mbak Marissa? mhm. Sampai saat ini, Mercy sebagai satu-satunya organisasi dari Indonesia yang berada di Gaza saat ini dan ini, bisa kami bilang kesempatan yang tidak akan pernah kami sia-siakan karena tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan ini melalui jalur koordinasi yang cukup panjang sebelumnya dengan pihak UN. Kami berkomitmen tetap akan menjalankan, program-program kami untuk membantu warga Gaza Palestina. Saat ini di samping mengirimkan tim medis, untuk bekerja di rumah sakit di Gaza, di tempat yang dibutuhkan, kami juga memiliki program lainnya, seperti memberikan makanan siap saji dan, Mhm. air bersih untuk, pengungsi di sekolah-sekolah atau di tempat pengungsian di daerah Gaza City, dan kami juga, memiliki program field clinic di daerah Mmm, Al-Mawasi Khan Yunis, itu ada beberapa klinik spesialis di sana yang setiap harinya melayani lebih dari 800 warga Gaza, seperti itu Mas Reno. Jadi, oke. bagi kami, semua kejadian yang telah kami lewati ini adalah bagian dari perjuangan yang, sesuatu yang wajar yang akan terus berdatangan dan terus kami hadapi, tapi tidak akan membuat kami mundur untuk membantu warga Gaza Palestina, seperti itu. Salut untuk teman-teman Mercy Indonesia. Terakhir Mbak Marissa mungkin ini di forum yang mungkin bisa dikatakan tepat begitu, bisa disampaikan juga apa sih saat ini yang paling dibutuhkan warga Gaza yang juga mungkin bisa disalurkan oleh teman-teman yang mungkin saat ini sedang menyaksikan juga, bisa disampaikan Mbak Marissa? Ya, saat ini dengan kondisi, blokadenya yang semakin ketat ya, sangat susah jalur barang keluar masuk itu sangat susah, kalaupun ada Mhm, di dalam Gaza itu dengan harga yang sangat mahal. Bagi kami saat ini, di samping kebutuhan medis pastinya yang kebutuhan pokok yang sangat penting yaitu makanan dan air bersih dan tentu saja perlengkapan musim dingin. Perlengkapan musim mhm. dingin, memang sangat sulit untuk mendatangkan dari luar Gaza, tetapi, di dalam Gaza itu masih ada beberapa yang tersedia walaupun dengan, harga yang sangat mahal. Jadi, bisa dibilang jika, warga atau masyarakat Indonesia ingin mendukung warga Palestina bisa membantu dengan program-program seperti itu. Oke, baik Mmm, Mbak Marissa Noriti, Liaison Officer IMT Mercy Indonesia, terima kasih sudah berbagi informasi. Mbak Marissa tetap jaga keselamatan, salam hormat untuk teman-teman yang bertugas di sana, Mbak Marissa. mhm. Terima Ya, kasih. terima kasih. Terima kasih Mas Reno. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Dan saudara itu tadi adalah wawancara saya bersama dengan, relawan Mercy di Gaza Palestina yang harus, bergeser begitu ya dari Gaza Utara menuju Gaza Tengah karena serangan yang semakin tinggi intensitasnya dari pihak Israel. Tadi disampaikan bahwa serangannya bukan serangan yang terarah, tapi random shooting. Ini yang lebih berbahaya begitu ya. Jadi kita doakan teman-teman Mercy di sana yang bertugas diberikan keselamatan juga untuk seluruh warga Gaza. Semoga tentu menjadi harapan kita semua perang ini akan segera berakhir. Saya Reno Reksa, Salam SCTV.